Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari buku pengantar manajemen dengan judul Sejarah dan Teori Manajemen yang ditulis oleh Priyono dan diterbitkan pada Mei 2007 oleh Jiva Tama Publish. Sebelum itu, perkenalkan saya Alia dengan NIM 230215316 dari kelas C semester 2 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Johansah SEMM. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan manajemen. Manajemen telah berlangsung sejak manusia berada di bumi. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan dengan keahlian serta keterampilan yang diperoleh oleh manusia. Pengetahuan serta teknologi terus tumbuh dan berkembang, itu pun yang sekaligus mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Selanjutnya ada evolusi teori manajemen atau teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Berikut ini beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah. Yang pertama yaitu peranan manajemen dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dan persyaratan-persyaratannya. Lalu yang ketiga, tanggung jawab atas kesejahteraan pegawai ataupun karyawan. Lalu yang keempat atau yang terakhir, yaitu kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Peran manajer atau pemimpin dalam menentukan pilihan kebijaksanaan perusahaan adalah sangat penting. Selain itu, manajer harus dianggap sebagai reformis dalam memperbaharui persyaratan kerja, kondisi kerja, hari standar kerja, tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, dan lain-lain. Aspek manajemen ilmiah mempunyai tujuan agar tingkat produktivitas perusahaan menjadi efisien dan efektivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Dalam hal perbaikan kesejahteraan karyawan, antara lain diperhatikan pada metode perkiraan upah atau gaji para karyawan. Metode yang digunakan dalam memberikan upah harus dikaitkan dengan produktivitas kerja, seperti yang dirumuskan oleh Frederick W. Taylor. Ada 4 prinsip. Yang pertama, kembangkanlah sebuah ilmu bagi setiap unsur pekerjaan seseorang. Yang kedua, secara ilmiah pilihlah dan kemudian latihlah, ajarilah atau kembangkanlah pekerjaan tersebut. Yang ketiga, bekerja samalah secara sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip ilmu yang dikembangkan tadi. Lalu yang keempat, bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara hampir merata antara pimpinan dengan para pekerja. Manajemen mengambil alih semua pekerjaan yang sesuai baginya ketimbang para pekerja. Yang kedua, menurut Harrington Emerson, ia mencetuskan ide-ide yang terformulasikan dalam 12 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan masuk akal. Ketiga, tersedianya staf yang cakap. Keempat, terciptanya disiplin kerja. Kelima, pemberian balas jasa yang adil. Keenam, laporan terpercaya, cepat, tepat, dan kontinu. 7. Pemberian instruksi sampai perencanaan dari urutan-urutan kerja. Kedelapan, adanya standar-standar dan skedul metode dan waktu setiap kegiatan. 9. Kondisi yang standar. Yang 10. Operasi yang standar. 11. Instruksi-instruksi praktis tertulis standar. Lalu yang terakhir, balas jasa efisien sampai rencana inisiatif. Teori manajemen klasik. Menurut Henry Fayol, Henry Fayol adalah seorang industriawan Prancis yang kemudian terkenal sebagai bapak manajemen operasional, yang mengembangkan manajemen sebagaimana yang dikemukakannya dalam bukunya yang berjudul Administration Industry et General, dan berpendapat bahwa dalam perusahaan industri, kegiatan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu teknikal, komersial, finansial, security, akuntansi, dan juga tugas manajerial. Lalu, yang kedua menurut James DeMoney, menurut James, kaedah-kaedah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu koordinasi, lalu ada prinsip skalar, lalu prinsip fungsional, dan yang terakhir prinsip staf. Lalu yang ketiga menurut Chester A. Bernard, fungsi-fungsi utama manajemen menurut pandangan Bernard adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dia juga mengemukakan teori penerimaan pada wewenang. Lalu yang terakhir yaitu menurut Mary Parker Follett. Pada kematiannya di tahun 1933, ia dianggap sebagai salah satu dari wanita terpenting yang dihasilkan oleh Amerika Serikat di bidang sosiologi dan kewarganegaraan.
Menurutnya, kelompok merupakan suatu mekanisme di mana individu yang dapat menggabungkan bakat-bakat yang dimiliki. Organisasi dianggapnya sebagai sesuatu komunikasi, tempat manajer dan karyawan bekerja secara harmonis, dan dia juga menganggap bahwa tugas manajer adalah membantu karyawan untuk mencapai kepentingan yang terintegritas. Pendekatan hubungan manusiawi berikutnya dimulai sejak 1930 dan menjadi populer pada tahun 1950-an, yaitu manajemen yang banyak memberikan perhatian terhadap hubungan kemanusiaan kepada para karyawan. Pandangan tersebut muncul sebagai akibat dari kelemahan yang ada pada manajemen yang berorientasi tugas, yang kemudian menimbulkan banyak kritik. Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial dan keinginan mengaktualisasikan diri. Studi Hawthorne, studi yang dipimpin oleh Elton Mayo. Mereka meneliti lebih lanjut tentang efek kelelahan karyawan terhadap output yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, para peneliti tidak berhasil menemukan hubungan langsung antara perubahan kondisi kerja secara fisik dengan output. Mayo dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa kondisi sosial baru yang diciptakan bagi pekerja di ruang tes mempunyai peranan besar dalam meningkatkan produktivitas. Terdapat dua faktor yang dianggap mempunyai arti penting. Yang pertama adalah suasana kelompok di mana para pekerja saling menciptakan hubungan sosial yang mendukung serta bersama-sama ingin melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua adalah pengawasan yang lebih partisipasif, sumbangan dan keterbatasan pendekatan hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusia mengutarakan bahwa perhatian terhadap para karyawan akan memberikan keuntungan. Mayo menekankan pentingnya gaya manajer dan oleh karenanya organisasi perlu mengubah latihan manajemennya. Di samping itu, manajer diingatkan pentingnya perhatian terhadap proses kelompok untuk melengkapi perhatian terhadap masing-masing karyawan secara individu. Pendekatan sistem manajemen. Sistem ini dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan dalam proses mengubah input. Lingkungan input merupakan aspek penting dalam suatu sistem terbuka. Lingkungan tersebut merupakan tempat asal sumber daya sekaligus umpan balik dari pelanggan yang berdampak terhadap output organisasi. Pendekatan kontingensi. Sementara pendekatan klasik, perilaku, dan kuantitatif berusaha mencari pendekatan-pendekatan manajemen yang universal dan dapat digunakan kapan dan dimanapun, sedangkan pendekatan kontingensi justru berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Namun, yang dicari bukanlah cara-cara tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan.